Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, sekarang kita akan memulai materi tentang ekonomi. Apabila kalian belajar tentang ekonomi, maka materi yang pertama kali yang akan kita pelajari adalah materi tentang konsep dasar konsep dasar ekonomi. Nah, dalam konsep dasar ekonomi ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, bagaimana sih yang dinamakan namanya inti masalah ekonomi. Nah, ini hal yang pertama kali ketika kita akan membahas tentang pembahasan ekonomi. Yang kedua adalah tentang pokok masalah ekonomi. Jadi ada inti masalah ekonomi, ada pokok masalah ekonomi. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana sih kegiatan-kegiatan dalam ekonomi itu. Berarti ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi berhubungan dengan siapa yang melakukan kegiatan ekonomi atau yang dinamakan namanya dengan pelaku ekonomi sendiri. Nah, setelah pelaku, bagaimana sih pelaku ini mendorong untuk melakukan tindakan ekonomi atau yang dinamakan namanya dengan motif ekonomi. Kemudian setelah itu, selain motif ekonomi, pelaku ekonomi juga harus menentukan yang dinamakan namanya prinsip ekonomi. Oke, dan kemudian yang terakhir adalah sistem perekonomian. Sebelum kita kepada pembahasan yang pertama yaitu tentang inti masalah ekonomi, kita harus memahami dulu apa sih yang dinamakan ekonomi? Apa sih konsep dari kata ekonomi sendiri? Ekonomi secara etimologi dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata, namanya oikos dan nomos. Oikos sendiri artinya adalah rumah tangga, sedangkan nomos artinya adalah aturan. Jadi ketika kita membahas ekonomi, kita akan mempelajari semua aturan yang berhubungan dengan rumah tangga. Nah, kemudian kita akan ke pertama inti masalah ekonomi. Oke, kita akan ke poin pertama yaitu membahas tentang inti masalah ekonomi. Ketika kita berbicara tentang inti masalah ekonomi, dia berasal dari kata masalah. Apa sih masalah? Ketika kalian menghadapi masalah, kenapa dia disebut masalah? Masalah sendiri, kenapa disebut masalah? Itu adalah kesenjangan atau gap antara fakta yang terjadi dengan harapan kita. Misalkan fakta kita atau misalkan pertama harapan dulu harapan kita itu mendapatkan nilai yang besar, nilai 100, tetapi faktanya misalkan nilainya 50. Nah, itu akan menjadi masalah karena sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ketika kita berhubungan dengan ekonomi, apa sih inti masalah ekonomi? Inti masalah ekonomi sendiri adalah ketika terjadi faktanya adalah alat pemuas kebutuhan kita itu yang terbatas gitu ya. Sedangkan harapan semua kebutuhan kita itu akan terpenuhi. Ya, ini berarti harapannya kebutuhan kita terpenuhi. Ya, atau kebutuhan kita itu terpenuhi secara tidak terbatas. Nah, jadi ketika kita mempelajari inti masalah ekonomi adalah adanya kesenjangan antara alat pemuas kebutuhan kita atau ini yang disebut dengan goods atau barang atau boleh dinamakan dengan service atau jasa dengan kebutuhan kita yang tidak terbatas. Ini dinamakan kesenjangan ini dinamakan dalam ekonomi disebut dengan kelangkaan. Atau istilah ekonominya disebut dengan scarcity. Oke,
Jadi kelangkaan itu terjadi ketika kebutuhan kita itu banyak ya atau tidak terbatas. Yang namanya juga manusia ya, tidak akan pernah puas. Artinya ketika kita sudah memenuhi satu kebutuhan, maka kita akan memenuhi kebutuhan yang lainnya gitu ya. Sedangkan goods kita itu atau barang kita itu sangat terbatas, maka dia disebut dengan kelangkaan. Maka dari itu, ketika kita akan memenuhi kebutuhan ini, maka kita akan mempunyai yang dinamakan skala prioritas, ya. Jadi dari kelangkaan sendiri akan memunculkan skala prioritas. Dan disinilah terjadi tujuan kita mempelajari ekonomi. Bagaimana kita akan menentukan skala prioritas. Mulai dari kebutuhan yang paling penting, penting, kurang penting, dan tidak penting. Jadi kita sudah memulai ya belajar bagaimana sih kita melakukan sebuah pilihan ya atau choice. Dan di sini muncullah masalah pilihan gitu ya. Ketika kita harus memilih, kita kan berarti akan menentukan mana sih kebutuhan yang menurut kita paling penting. Nah, maka kita harus melihat sebuah kondisi ya, kebutuhan kita yang paling penting yang mana. Oke, nah dari pilihan ini nanti berarti ada kebutuhan kita yang dikorbankan. Dalam ilmu ekonomi, kebutuhan yang dikorbankan maka muncullah yang dinamakan konsep biaya peluang. Nanti kita akan membahas lebih detail bagaimana sih konsep biaya peluang itu atau yang disebut dengan dalam bahasa ekonominya namanya opportunity cost. Nah, ini nanti konsep bagaimana kita akan memilih dan bagaimana kebutuhan kita itu yang tidak dipilih. Nah, yang tidak dipilih ini disebut dengan opportunity cost. Nah, dari kelangkaan ini, dari goods dan dari kebutuhan yang tidak terbatas, nanti akan muncul bagaimana jenis-jenis barang, bagaimana jenis-jenis kebutuhan. Nanti kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, selain inti masalah ekonomi, yang kedua ada yang dinamakan dengan pokok masalah ekonomi. Pokok masalah ekonomi ini ada yang secara klasik, oke, dan ada yang secara modern. Yang kita pakai yang sekarang itu adalah pokok masalah ekonomi secara modern. Karena pokok masalah ekonomi klasik, dia nanti akan berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Pokok masalah ekonomi modern itu ada 3. Yang pertama adalah what, yang kedua adalah how, dan yang ketiga adalah for whom. What artinya apa sih yang harus kita produksi. Jadi ketika kalian misalkan berposisi sebagai produsen, maka kita akan menganalisa sekarang apa sih yang harus kita produksi. Tentunya yang berhubungan dengan pasaran ya. Oh, sekarang misalkan pasar itu sedang laku di pasar itu adalah misalkan dulu ada batu akik. Oh ya, kita sudah mulai bisa menjawab apa sih yang harus kita produksi. Oh, misalkan batu akik dalam bentuk perhiasan. Nah, setelah menjawab objeknya apa yang harus kita produksi, maka kita akan menjawab pertanyaan kedua, how. How itu adalah bagaimana atau berhubungan dengan metode. Bagaimana sih produk itu dihasilkan, bagaimana sih caranya atau metodenya ya, ini berarti berhubungan dengan cara. Nah, ketika tadi sudah menjawab batu akik, berarti kita harus sudah memulai menentukan bagaimana sih menentukan pembuatan batu akik gitu ya. Nah, itu berhubungan dengan metode. Yang ketiga adalah for whom atau untuk siapa. Nah, artinya ini berhubungan dengan marketing. Untuk siapa sih batu akik itu? Nah, jangan sampai ketika kita sudah menentukan objek, kita bingung ya kepada siapa atau untuk siapa produksi itu dihasilkan. Nah, ini dinamakan dengan pokok-pokok masalah ekonomi modern. Baiklah, demikian pembahasan tentang inti masalah ekonomi dan pokok masalah ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi, motif, prinsip, dan sistem ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.